Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita melanjutkan klimatik kitab Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqi'at. Kita memasuki fasal terakhir, yaitu Al-Faslur Rabi'. Tetapi fasal Rabi' ini merupakan fasal yang terpanjang dalam kitab ini. Fasal Ar-Rabi' ini sekitar 300 halaman. Jadi ketika fasal pertama, kedua, ketiga bisa kita bahas dalam satu majelis, maka khusus fasal keempat ini tidak bisa kita bahas dalam satu majelis. Mungkin nanti akan kita bahas sekitar 3-4 majelis. Al-Faslur Rabi', fasal keempat ini menerangkan tentang namadzij mu'asirah lil ijtihad al-maqasidi, yaitu contoh-contoh ijtihad maqasidi kontemporer. Tentunya ini diarahkan oleh Syekh Abdullah bin Bayyah pada tataran fikih muamalat, bukan pada fikih-fikih yang lain. Tetapi bagaimana maqasidus syariah menjadi landasan sebagai metodologi ijtihad kontemporer dalam fikih muamalat atau dalam fikih muamalat kontemporer. Ini yang akan dilakukan oleh Sidi Abdullah bin Bayyah. Kalau kita baca pertama, yaitu tentang fasal ini, beliau mengatakan fi hadhihi namudzaj nuhawilu taqdima ru'yatin fiha min khilalil maqasid bi mizanil masalih wal mafasid. Beliau mengatakan bahwa dalam contoh-contoh kontemporer ini beliau berusaha untuk mempersembahkan pandangan tentang contoh-contoh itu dalam perspektif maqasidus syariah dengan timbangan kemaslahatan maupun kemafsadan. Itu beliau mengatakan wa huwa mizanun qad yajuru wa yahifu idza lam nuhsin wab'a sunjah fil kafah, bahwa timbangan ini itu bisa jadi akan berat sebelah kalau kita tidak pandai, tidak pintar meletakkan bandulnya yang tepat. Itu yang tepat. Jadi untuk timbangan dulu itu kan tidak. Saya lanjutkan bahwa timbangan dulu itu ada besinya itu, atau kalau istilah Jawanya dikenal dengan bandul ini. Kalau di dalam bahasa Arab namanya son. Ketika kita meletakkan sonjahnya salah, maka bisa berakibat fatal pada timbangan. Itu. Nah, beliau mengatakan wadzalika awwalan bi ijadi hukmin ijtihadiyyin fi mahallin ghairi maghsusin alaihi ladal fuqaha'i al-mutaqaddimin. Beliau melakukan lihat maqasidi ini dengan bagaimana
Pertama, yaitu mengadakan hukum ijtihad di tempat yang tidak ada nas dari para fuqaha terdahulu, bahwa di kitab-kitab fikih klasik hal tersebut tidak dibahas oleh para fuqaha terdahulu. Yang kedua, langkah yang dilakukan beliau adalah itu. Ketika ada akad-akad fikih muamalah kontemporer yang mana dalam nas, dalam kitab-kitab fikih klasik belum disebutkan hukumnya. Yang kedua, tarjihu qaulin dha'ifin ala qaulin qawiyyin bisababi dhuhuri dalilihi au kathratil qailina bihi, wa hadha tarjihu ya'tamidu ala quwwatil maqsad fi waqtil hadir. Wah, ini menarik sekali. Ijtihad beliau yang dilakukan yang kedua adalah memenangkan pendapat yang dulunya dianggap sebagai pendapat yang lemah. Itu menarik ini. Beliau termasuk salah satu metode ijtihad beliau dalam kasus ini adalah memenangkan pendapat yang lemah dan mengalahkan pendapat yang kuat. Itu yang mana dalam kitab klasik sudah disebutkan, tetapi dalam kitab klasik tersebut bahwa pendapat ini dianggap lemah. Nah, ini dibalik pada kontemporer ini, bahwa pendapat yang lemah itu menjadi pendapat yang kuat. Alasannya apa menjadikan pendapat kuat? Bisa babi zuhuri dalilihi, karena sebab tampaknya dalil pendapat yang kuat itu dulu belum tampak. Au kathratil qailina bih, atau banyaknya ulama yang mengatakan qaul dhaif itu. Wa hadza tarjih ya'tamidu ala quwwatil maqsad fi waqtil hadir. Tarjih ini itu berpedoman pada kuatnya maksad di era sekarang ini. Oh, ini menarik. Ini salah satu bentuk ijtihad yang akan dilakukan oleh beliau, yaitu yang pertama, berijtihad terhadap hukum fikih muamalah kontemporer yang memang benar-benar belum disebutkan oleh para ulama klasik. Yang kedua, ketika di ulama klasik itu sudah ada pendapat tentang hukum suatu muamalah, tetapi yang satu dianggap lemah, yang satu dianggap kuat. Nah, salah satu ijtihadnya adalah menguatkan yang lemah dan melemahkan yang kuat karena dalilnya tampak dan karena banyak yang mengatakannya, dan atau karena maqasid, atau semuanya itu karena maqasidus syariah lebih kuat. Pendapat yang kedua ini, metode ijtihad beliau yang kedua ini, itu berdasarkan kuatnya maqasid pada era sekarang. Nih, beliau memberikan beberapa contoh, terutama kasus yang kedua ini, yang kedua tadi. Yang pertama ada atau ja'lin ya, ji'alah itu, dhoman
orang menanggung itu kan biasanya dalam kitab klasik itu tidak dibayar. Ad-dhaman biju'lin ini adalah jaminan tapi berbayar gitu. Di kitab-kitab klasik dikatakan bahwa Ibnu Qattan menceritakan bahwa jaminan dengan upah berbayar itu haram menurut ijma', secara ijma'. Ini menurut Ibnu Qattan. Karena apa? Karena jaminan itu sifatnya adalah sukarela atau kurbah, ibadah, membantu sosial murni. Kalau ada berbayarnya, berarti maka ini tidak sesuai dengan prinsip kurbah. Karena itu menurut beliau ini haram dengan ijma'. Tetapi menurut bin Bayah bahwa klaim itu haram secara ijma' tidaklah benar, karena ada beberapa pendapat dari ulama terdahulu yang memperbolehkan, sebagaimana qala Ibnu Habib walam yazal hadza fi buyu'in nas wa ma alimtu man ankarahu. Jual beli semacam ini itu lumrah dilakukan orang-orang dan saya tidak melihat ada orang yang mengingkarinya. Ini berarti Ibnu Habib menyatakan tidak apa-apa. Jadi klaim bahwa itu ijma' itu terpatahkan dengan hal ini. Ibnu Rahuyah juga memperbolehkan dhaman biju'lin. Dan tidak ada nas dari Quran maupun sunnah yang sharih yang mengharamkan hal tersebut. Sedangkan dalam transaksi kontemporer, bank itu melakukan hal itu semua. Bank itu melakukan jaminan berbayar, seperti jaminan tentang ekspor impor dan lain sebagainya. Ini. Nah, menurut bin Bayah, ilat yang mengharamkan itu lemah, maka dikembalikan pada hukum awal berdasarkan kebutuhan manusia sekarang ini. Maka pendapat yang menyatakan boleh di era klasik itu dianggap lemah, di era kontemporer ini yaitu pendapat yang memperbolehkan malah menjadi kuat. Itu menurut bin Bayah. Ngambil contoh, maaf sinyalnya sangat lemah sekali, sering mati terputus-putus. Yang kedua, contoh kedua ini yang terakhir yang akan saya terangkan pada pertemuan hari ini tentang at-tadahhum. At-tadahhum itu adalah terkait masalah inflasi.